Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai yang ke-39. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jalan Baru. Kapasitas jalan dan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemacetan menjadi realitas yang menghambat aktivitas hidup sehari-hari. Itulah sebabnya keberadaan jalan baru menjadi solusi untuk mengatasi kesumpekan lalu lintas di jalan raya. Jalan ini dianggap mampu menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan saat melintas di atas jalan tersebut. Kesumpekan hidup pun mengisyaratkan hal serupa. Namun bagi orang percaya, jalan untuk keluar dari tekanan hidup yang ada telah disediakan bagi kita. Jalan baru yang dibukakan oleh Yesus, ayat 20, lewat kematiannya di kayu salib. Jalan keluar satu-satunya yang sanggup membawa kita sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dengan menyertakan hidup kekal di dalamnya. Ayat 39. Berjalan di dalam jalan baru akan mendatangkan kedamaian sejati. Lantaran kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Anugerah terbesar yang menjawab kebutuhan hakiki dalam hidup kita. Karunia hidup yang mensyaratkan ketekunan kita. Ayat 36. Untuk tetap berada di atas jalan nan mulia ini. Kapanpun dan dalam situasi apapun. Jumat Agung bagi orang percaya akan selalu merujuk pada jalan baru. Jalan kemuliaan yang bertumbuh di atas penderitaan Kristus. Tetap berada di atas jalan ini menjamin sukacita yang kekal, berujung pada keselamatan jiwa di akhir perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Jalan baru terbuka bagi setiap orang percaya untuk sampai pada kekekalan hidup bersama dengan Kristus. Oke, hari ini kita akan lihat ya. Bertahan di tengah segala ujian yang dihadapi dengan dasar pengenalan akan Tuhan. Mari kita baca ayatnya ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-39. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dihapus dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya itu setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak akan lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepas kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Saudara, pengaruh darah Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, pengaruhnya apa? Saudara, tanpa adanya pengorbanan Yesus, yaitu kalau pengorbanan kan pasti ada darah yang tercurah ya, maka kita tidak punya keberanian untuk menghadap tahta kudus Allah. Hal ini karena status keberdosaan kita tidak memungkinkan, sekali lagi ya, status keberdosaan kita tidak memungkinkan untuk menghampiri tahta kudus Allah. Yang berdosa tidak bisa menghampiri yang kudus. Prinsipnya seperti itu. Tetapi dengan Yesus sebagai pengantara kita, maka kematiannya itu menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Nah, ini yang memungkinkan kita untuk menghadap ke tempat kudus dengan Yesus sebagai pengantara. Ayat 20, ini ada suatu jalan baru bagi manusia. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Nah, kita lihat ya, jalan yang baru ini apa? Apa ada jalan yang lama atau gimana ya? Jadi ada konsep baru dari sisi pandang manusia, yaitu pengorbanan Kristus itu menggenapkan ritual penebusan dosa yang selama ini dilakukan oleh imam besar. Jadi gitu ya. Kristuslah yang memecahkan tabir antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir ini memang terbelah dua dari atas ke bawah ketika Kristus mati di atas kayu salib. Jadi prinsipnya begini ya. Kenapa kok dikatakan baru? Ya karena bangsa Israel itu tidak perlu lagi ada jabatan imam-imam besar. Kenapa kok tidak perlu? Karena tujuan daripada imam dan imam besar adalah membawa jemaat kepada Tuhan. Tapi yang membawa sebagai pengantara itu kan juga statusnya manusia yang berdosa, benar bukan? Nah, mereka itu sebenarnya adalah tipe perlambangan dari imam besar yang sebenarnya, pengantara yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai jalan yang baru. Jadi yang lama, ritual-ritual itu tidak diperlukan lagi. Kenapa kok butuh pengantara? Karena manusia dengan Allah itu terpisah. Yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia yaitu keberdosaan manusia. Sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Saudara, kalau kita baca Yesaya 59 ayat 2 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah siapa? Sehingga dia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi permasalahan yang paling besar manusia itu bukan tidak punya uang. Tapi masalah, ya tidak punya uang memang masalah. Tetapi yang paling masalah bukan itu. Yang menjadi masalah paling besar dari umat manusia adalah ketika dia berdosa dan tidak mempunyai solusi jalan keluar untuk mengatasi keberdosaannya. Itu masalah yang paling besar. Kenapa kok disebut masalah yang paling besar? Karena efek atau akibat daripada keberdosaan itu adalah neraka selama-lamanya. Nah, ini mau ayat 21 dan 22 menjelaskan Yesus sebagai imam besar kita. Dan kita mempunyai seorang imam besar. Gitu ya. Nah, ini merujuk kepada Kristus. Jabatan imam besar tidak lagi ada seiring dengan hancurnya bait suci tahun 70 Masehi. Secara rohani, peran imam besar yang membawa atau mewakili jemaat menghadap hadirat Tuhan itu telah digantikan oleh Yesus Kristus yang menjadi pengantara bagi kita kepada Allah. Sebelum kita mengenal Kristus, hati nurani kita jahat. Bahkan ketika kita melakukan perbuatan sebaik pun, kita memiliki motivasi yang tidak murni di hadapan Allah. Kok bisa? Entahkah kita itu mengharapkan balasan dari orang lain ketika kita melakukan perbuatan baik? Ataukah kita juga memungkinkan sekali mengharapkan balasan dari Allah akibat kita sudah melakukan perbuatan baik? Lah kalau itu yang terjadi motivasi kita dalam melakukan perbuatan baik, yaitu artinya tidak tulus. Jadi perbuat baik, tapi minta embel-embel di baliknya, itu ya ngerti sama ngerti lah ya. Lain kali kalau gua butuh bantuan ya minta ditolong.
Jadi ada udang di balik batu. Tetapi setelah mengenal Kristus, hati kita tuh dibersihkan dan cara berpikir kita tuh diubahkan. Perbuatan baik bukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, tapi perbuatan baik justru sebagai bukti orang itu beriman kepada Kristus. Jadi untuk memperjelas jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Itu adalah alasan yang menurut saya lebih tulus dan murni daripada you do something good in order to get something. Nah ini repot, kayak gitu. Nah ini suatu contoh perubahan cara pandang. Marilah kita saling memperhatikan. Nah ini penting ya. Mungkin tidak kenal satu dengan yang lain, tapi disatukan oleh darah Kristus. Sehingga marilah kita saling memperhatikan. Saling dorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Jadi tujuan dari saling memperdulikan satu dengan yang lain. Itu bukan sekali lagi. Supaya masing-masing pihak dapat keuntungan pribadi. Bukan. Tapi lebih ke arah adanya komunitas ini. Mereka jadi semakin terdorong untuk melakukan pekerjaan baik. Dan tujuannya apa? Pekerjaan baik itu to glorify our God. Begitu ya. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ada orang-orang yang memang tidak terlalu suka atau alergi ya, ketika mendatangi suatu pertemuan yang bertemakan kerohanian. Jangankan datang, membicarakan saja tema kerohanian bisa membuat alergi. Nah, peran penting suatu komunitas adalah adanya aktivitas saling. Saling itu maksudnya saling menghormati, saling menghargai. Jadi artinya ada interaksi antara orang percaya satu dengan yang lain. Lah ini penting. Dengan adanya interaksi antar jemaat, maka diharapkan adanya suatu persekutuan yang erat dan saling membangun. Begitu ya. Ayat 26. Nah ini hati-hati ya. Karena seringkali ini kita membuat ayat ini membuat kita bingung. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ini menakutkan. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah apa? Kematian yang mengerikan, dan penghakiman, dan api yang sangat dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara, saya sempat berpikir gini ya. Apakah ayat 26 ini berarti gini ya? Jika seorang itu tahu mencuri itu salah, tapi karena satu alasan, satu dan lain hal, dia akhirnya tetap mencuri. Dan apakah gara-gara itu, sebagai konsekuensinya, maka orang itu, maka tidak mungkin mendapatkan pengampunan selama-lamanya, dan akibatnya dia akan mati selama-lamanya langsung dihanguskan oleh api neraka? Saya pikir-pikir lagi kok, bukan itu ya maksud ayat ini. Saya menafsirkan gini ya, pengetahuan tentang kebenaran itu berhubungan dengan tentang ajaran Kristus yang jadi yang kita bahas tadi di awal loh, sebagai pengantara manusia dan Allah. Dan peran Kristus yang menanggung seluruh dosa kita jika kita percaya kepadanya. Maksudnya gini, jika kita sudah memiliki pengetahuan yang saya barusan sebutkan tadi di atas, tapi kita sengaja menolaknya, tidak mengakui Yesus sebagai pengantara kita, maka tindakan menolak ini yang disebut sebagai sengaja berbuat dosa. Maka jenis dosa seperti ini termasuk dalam kategori tidak ada lagi korban yang menghapus dosa itu. Saya rasa seperti itu. Hal ini diperkuat dengan ayat 29. Tadi kan saya menafsirkan bahwa apa arti daripada memperoleh pengetahuan tentang kebenarannya, berarti memperoleh pengetahuan tentang Kristus. Sengaja berbuat dosanya berarti tidak mau mengakui Yesus sebagai pengantara. Saudara perhatikan ayat 29 baik-baik ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Nah dia ini maksudnya yang tertuduh tadi ya. Yang menginjak-injak anak Allah, ada hubungannya sama Kristus. Terus yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Jadi ada hubungan dengan darah, berarti ada hubungan dengan kematian Kristus. Yang tujuannya adalah memang untuk menguduskan kita. Dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi menurut saya ayat 29 ini menjelaskan daripada ayat 26 tadi. Pengorbanan Kristus adalah sesuatu yang mulia.
Karena tidak wajib Kristus melakukan pengorbanan itu, tetapi nyatanya toh akhirnya Kristus tetap melakukan pengorbanan itu. Dan ketika melakukannya itu pun penuh dengan penderitaan. Nah, kalau sudah Kristus itu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa ini, dan terus masih ada manusia berdosa yang menganggap najis darah perjanjian tadi itu, tidak menghargai karya penebusan itu, maka tidak ada korban lagi bagi dia. Artinya dia tidak mungkin diselamatkan, dan api neraka akan menjadi bagian dari hidupnya sampai selama-lamanya. Ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah Aku. Akulah yang menuntut pembalasan. Nah, ini mulai bicara tentang hal praktika ya. Kenapa kok tiba-tiba bicara tentang pembalasan? Karena orang Kristen pada waktu abad pertama ditindas oleh orang Romawi. Nah, sebagai reaksi natural manusia, kalau misalkan Anda ditindas, pasti Anda ingin membalas kan? Nah, dikatakan di sini Tuhan akan menghakimi umatnya. Pertanyaan sekali lagi, kenapa kok harus Allah yang menuntut balas? Kok tidak boleh manusia yang menuntut balas? Karena gini ya, jika manusia yang menuntut balas, maka keadilan tidak akan terjadi. Karena manusia membalas melebihi dari yang seharusnya diterima oleh pihak yang bersalah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena keputusan manusia, apalagi ketika emosi, itu terdistorsi oleh dosa. Sehingga seringkali keputusan-keputusan yang ngawur-ngawur, dan orang yang mendapatkan dampak daripada keputusan itu adalah merasakan hukuman yang melebihi daripada yang seharusnya dia terima. Itulah sebabnya kenapa kok pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Nah, ini ada sebuah harga yang harus dibayar. Saudara, ini adalah konteks daripada abad pertama. Kenapa orang Kristen abad pertama banyak menderita? Karena dijajah oleh Romawi. Jadi gini ya, tantangan dari suatu proses perubahan, berubah dari yang orang berdosa menjadi orang Kristen, adalah ketika kita menerima terang, menerima Kristus, maka ada banyak kebiasaan buruk kita yang harus kita buang. Benar nggak? Dan membuang banyak kebiasaan buruk, itu sedikit banyak bisa membuat hidup kita menderita. Dan itu merupakan perjuangan yang tidak enteng. Itu termasuk dalam kategori perjuangan yang berat. Jadi, memang ya, kalau kita pikir-pikir, memang berbuat benar itu menanggung konsekuensi logis. Ketika suatu kebenaran itu diberitakan, ada pihak-pihak nggak senang. Ketika nggak senang kebenaran itu disuarakan, mereka akan menghalangi atau membuat kesulitan terhadap hidup kita. Sama seperti orang-orang Kristen abad pertama waktu itu memberitakan tentang Kristus. Maka orang-orang Romawi merasa terganggu dengan hal itu. Maka mereka membuat gara-gara sehingga membuat banyak orang Kristen abad pertama saat itu menderita. Begitu ya? Nah, ini perjuangan berat yang dimaksud. Ayat 33. Tadi kan dikatakan gini ya. Kamu bertahan dalam perjuangan berat. Perjuangan berat apa sih? Perjuangan berat yang dimaksud ini ya. Kamu tuh dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Artinya dipermalukan. Jadi ada pihak pemerintahan Romawi yang menghukum daripada orang Kristen karena imannya, dan hal ini menimbulkan penderitaan. Pihak Romawi mempermalukan daripada orang Kristen ini. Entah mereka dijadikan obor hidup di malam hari, atau dilakukan hukuman disalib dalam kondisi telanjang, atau bahkan ditandingkan sama gladiator-gladiator, atau ditandingkan sama binatang buas. Itu yang terjadi. Dijadikan tontonan. Di Kolosium itu mereka dijadikan tontonan. Dan ini banyak menimbulkan penderitaan. Gitu ya. Jadi jikalau nyawa orang Kristen tidak direnggut, tetapi harta kekayaannya mereka dijarah. Jadi kalau misalkan mereka tuh tidak sampai mati gitu ya maksudnya. Tetapi harta kekayaan mereka itu juga dirampas. Itu ada di ayat 34. Jadi artinya kalau tidak menderita kehilangan nyawa, menderita kehilangan harta. Jadi apapun sama pihak Romawi dicari supaya mereka itu tidak jadi pengikut Kristus. Begitu kira-kira maksud tujuannya itu kayak gitu. Itulah sebabnya di tengah situasi yang seperti itu, secara normal pasti orang tergoda untuk apa?
melepaskan iman dan kepercayaannya. Itulah sebabnya di ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan apa? Kepercayaanmu. Jadi penderitaan yang begitu hebat itu bisa membuat orang itu tergoda untuk melepaskan iman. Ini manusiawi sekali. Itulah sebabnya di bagian perikop awal penulis Ibrani ini menggambarkan tentang peran Kristus. Bagaimana Tuhan memiliki peran sebagai imam besar bagi kita yang dengan cara apa? Mengorbankan nyawanya. Maksudnya gini ya. Kalau Kristus saja yang berperan sebagai imam besar bagi kita itu mengalami penderitaan, maka kita para pengikutnya juga mengalami penderitaan ketika menghadapi Romawi. Karena itu dinasihati untuk tetap bertahan, karena Kristus juga bisa tetap bertahan. Di tengah penderitaan, dia mengalami keterpisahan dengan Allah itu. Nah, tujuan daripada pemberitaan firman ini adalah supaya mereka itu meneladani Kristus di dalam bertahan dalam penderitaan. Memang tidak gampang, tetapi harus bertahan. Gitu ya. Sebuah tekad iman di tengah ujian yang berat. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Berarti memang ketika seseorang itu mau mengikut Tuhan, pasti ada ujian penderitaan yang dilaluinya. Karena gini ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau misalkan tenang-tenang saja, orang tidak mungkin memiliki iman, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak mungkin. Ya, tetapi sebagai orang yang beriman, itu ada banyak tantangan, itu banyak. Ayat 39 itu adalah tekad. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Maksudnya, dibandingkan dengan kondisi dan tekanan daripada pihak Romawi yang luar biasa itu, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu kira-kira tekad para pengikut Kristus, ya. Jadi di tengah kondisi yang tidak kondusif akhir-akhir ini ya ada pandemi dan lain sebagainya, hendaklah kita tetap bertahan dan tidak meninggalkan iman kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.